Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melanjutkan pembelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persamaan dasar. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan dasar, jadi di akuntansi pemerintahan hampir sama dengan di akuntansi keuangan. Kalian udah belajar di kelas 10 dulu terkait dengan atau tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi kan rumusnya yang kalian udah belajar, harta sama dengan utang ditambah modal. Ya. Di akuntansi pemerintahan juga sama, ada harta, utang, dan modal. Oke. Kemudian dari sini seperti yang kalian udah belajar di kelas 10, harta itu dirinci apa aja gitu kan? Ada kas gitu kan? Ada kas bank. Kemudian ada piutang. Kemudian ada perlengkapan, kemudian ada peralatan, dan baru sama dengan utang, misalnya utang usaha sama dengan modal kamu, misalnya modal kalian. Nah, kemudian dari sini dijabarkan lagi bisa gini. Jabarkan lagi modal kalian ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, di akuntansi pemerintahan juga sama seperti ini. Ada persamaan seperti ini, cuman di persamaan yang akuntansi pemerintahan yang ini kan kita susunannya kalau di akuntansi keuangan dari paling lancar sampai tetap kan ya. Nah, di persamaan akuntansi yang ini yang di pemerintahan tidak dirinci semua. Kalau dirinci semua kan banyak nih, panjang, nggak cukup nantinya apa persamaannya. Makanya yang kelompok aset lancar kayak kas bank, piutang, perlengkapan berarti nanti mencatatnya ada di aset lancar. Kalau ada investasi ya ke investasi. Kemudian kalau misalnya ada aset tetap peralatan kayak gini, misalnya peralatan, kendaraan, kemudian misalnya gedung, tanah, berarti masuknya nanti di persamaan ini masuk ke aset tetap. Aset lainnya kita sepakati aja di mana nih. Kalau misalnya aset lancar itu hanya terkait dengan uang, berarti kita sepakati untuk kas bank, kas di tangan, kas kecil, berarti ini masuk di aset lancar. Aset lainnya bisa disepakati misalnya piutang perlengkapan, misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, misalnya kayak gitu, masuk ke kita sepakati misalnya ada di aset lainnya. Oke, jadi kita sepakati aset lancar hanya mencatat untuk terkait dengan dana yang bertambah ataupun berkurang, jadi terkait dengan uang atau kas. Jadi misalnya kas bank, kas di tangan, atau kas kecil. Sedangkan aset lainnya misalnya ada piutang, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, kita sepakati masuk ke aset lainnya. Sedangkan untuk ini investasi, kita sepakati ini untuk mencatat terkait dengan misalnya investasi, pembelian saham dan seterusnya ya. Ini kita sepakati di sini. Nah, persamaan dasar akuntansi keuangan daerah di situ ada dua macam. Di sini ada persamaan yang isinya ini sama dengan di posisi keuangan atau neraca, bahasa lainnya di neraca. Jadi di sini ada persamaan laporan operasional. Dari sini dasarnya nanti untuk
membuat laporan operasional untuk tahu surplus atau defisit. Kalau di akuntansi keuangan istilahnya kan untung rugi. Jadi kalau di pemerintahan tidak ada untung rugi, tapi istilahnya surplus atau defisit. Surplus itu berarti lebih, defisit itu kurang. Ya, jadi kalau di komersil di perusahaan akuntansi keuangan itu istilahnya laba atau rugi, tapi kalau di pemerintahan istilahnya surplus defisit. Jadi tidak ada untung rugi. Ya, selanjutnya dari sini ini dasar untuk menyusun laporan keuangan berupa laporan operasional. Dari sini jadi ada permasalahan atau ada kasus, ini nanti masuknya selain ke LO juga masuk ke laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran ini kalau di akuntansi keuangan tidak ada. Jadi ini hanya adanya di akuntansi pemerintahan. LRA atau laporan realisasi anggaran ini tidak ada dana atau tidak ada uang tunai. Jadi nanti akunnya adalah pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan serta perubahan sal. Kalian udah belajar ini di kelas 11, jadi saya mereview aja ya. Kemudian kalau sudah tersusun persamaan akuntansi yang LRA, nanti kalian bisa menyusun yang namanya laporan realisasi anggaran. Jadi di sini ada anggaran atau kira-kira tahun ini pendapatan dapat berapa, belanja dapat berapa, dan seterusnya. Jadi ini anggaran itu realisasi. Sedangkan persamaan ini nanti dasar untuk masuk ke kolom realisasi. Sebenarnya tahun ini dapat uang berapa toh, dari anggaran ini mencapai ataukah tidak. Realisasinya itu yang nyata-nyata diterima ya. Jadi kalau anggaran itu masih kira-kira, tahun depan kira-kira pendapatnya dapat berapa ya, lah itu dituangkan di sini. Lah anggaran itu dasarnya boleh lihat dari realisasi tahun yang lalu, kemudian di up atau dinaikkan sedikit, atau boleh sama dengan anggaran atau anggaran tahun sekarang itu dasarnya boleh dari realisasi tahun sebelumnya. Ini kan Desember 2020. Anggaran ini nominalnya bisa ngadopsi atau ngambil dari realisasi tahun 2019. Boleh sama, boleh di up, dinaikkan. Misalnya realisasi tahun 2019 itu di sini 200, kemudian kira-kira tahun depan naik, kayaknya ini ada kegiatan tambahan di Pemda SMK Pancasila misalnya. Nah, ini berarti ini bisa di up atau dinaikkan menjadi misalnya 209 750. Jadi ini kira-kira. Jadi masih kira-kira, belum nyata-nyata diterima. Lah, yang nyata-nyata diterima itu nanti masuk di kolom realisasi. Lihatnya nanti dari sini, dari persamaan ini. Nanti karena ini ada proses, ada transaksi sesuai dengan kasusnya ini. Nah, nanti kan di bawah ini di bawah terjumlah nih. Nah, dari jumlah ini baru nanti dimasukkan ke laporan realisasi anggaran untuk yang persamaan LRA. Nah, sebelum masuk ke persamaan, kalian mesti memahami yang namanya akun-akun. Nah, akunnya hampir sama dengan yang di persamaan dasar akuntansi di akuntansi keuangan atau komersil. Nah, ini banyak. Nah, nanti saya share juga kok. Nah, ini kayak misalnya aset lancar. Ini aset lancar tuh kas, aset lancar semua. Nah, tadi kan kita sepakati aset lancar tuh masuk sini. Nah, berarti kita rubah tadi. Berarti aset yang namanya aset lancar itu berarti dari kas piutang sampai apa nih, piutang, cadangan piutang, sewa dibayar di muka, semuanya ini masuk aset lancar ya. Kemudian kalau investasi masuk mana nih? Nah, ini investasi, nama akunnya ini semua ya. Aset tetapnya ada ini, banyak sekali nih. Oke, ini
aset tetapnya. Oke, kemudian dana cadangan kalau ada. Aset lainnya, ternyata aset lainnya itu yang masuk kolom aset lainnya adalah akumulasi, masuk ke sini. Jadi di aset lancar tidak ada akumulasi. Bentar. Nih, nggak ada akumulasi. Di aset tetap ada nggak akumulasi? Nah, nggak ada. Berarti aset lancar, aset lainnya ini di dalamnya adalah yang aset tetap tidak berwujud seperti hak paten, merek, software ini ya. Kemudian sama akumulasi atau amortisasi aset tidak berwujud. Lah ini berarti aset lainnya itu yang tidak tercover di aset tetap, investasi, aset lancar ya. Oke, kemudian kewajiban jangka pendek ini ada utang, ini banyak utang ya, utang bunga dan seterusnya. Kemudian ada utang jangka panjang. Yang dimaksud utang jangka panjang itu adalah utang dari pihak ketiga nih, yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun nih, ada utang jangka panjang dan seterusnya. Kemudian ekuitas, sama di ekuitas tadi ada di sini ada estimasi atau perkiraan pendapatan, penerimaan pembiayaan, estimasinya ya, ada surplus, RKPBKD, ini masuk ke ekuitas. Oke. Nah, sekarang pendapatan. Nah, pendapatan. Jadi kalau di LO tidak ada akun belanja tapi adanya akun beban. Di LRA ada akun pendapatan tapi belakangnya ada LRA. Jadi nama akunnya sama, cuman belakangnya ada LRA-nya. Kalau LO pendapatan belakangnya ada LO-nya. Untuk beban atau belanja, kalau di LRA namanya belanja, kalau di LO namanya beban. Ini ada macam-macam akunnya. Oke. Nah, ini bedanya. Sama-sama pendapatan, belakangnya ada LO, berarti nanti masuk ke LO. Ada pendapatan LRA, berarti masuknya ke LRA. Kalau beban, berarti otomatis masuk ke LO. Kalau belanja, nama akunnya berarti otomatis masuk ke LRA. Oke, ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke persamaan. Jadi sudah kalian bisa pahami ya untuk yang daftar akun. Nanti saya share, bisa kamu buka sendiri ya, banyak macamnya akun. Oke. Saya lanjut yang nih. Nah, masuk ke kasus pertama. Nah, saldo awalnya per Desember 2020 LO maupun LRA sudah ada ya. Oke. LRA yang ini laporan realisasi sudah ada anggarannya, nanti kita berarti tinggal mengentrikan realisasinya, dasarnya dari sini, dari bawah sini. LO dasarnya dari persamaan LO, LPE dasarnya dari ini. Oke ya, neraca dasarnya dari LO, LPE dari LRA. Oke, nah kita masuk ke yang pertama. Desember 2020 ada dibayar gaji ASN, berarti ini kan pencatatannya uangnya berkurang 50 juta sekian, kemudian beban gaji bertambah ya, berarti ini kalau ada beban, ada gaji, berarti ini masuk ke LO maupun ke LRA. Jadi kan ini kalau di LRA namanya belanja, kalau di LO namanya beban. Nah, Desember 1. Oke, tadi gaji ASN. Oke, berarti kalau membayar gaji berarti dananya berkurang, berarti aset lancarnya berkurang, berarti minus apa tadi, 50 55 50
50 55. Nah, kasnya atau aset lancarnya berkurang, bebannya bertambah. Berarti sama dengan, kalau langsung kita sama dengan diklik sini, hasilnya minus. Padahal kan bebannya bertambah nih. Berarti ini supaya nggak minus, berarti sama dengan kasih tanda min, kan min ketemu min jadi plus kan. Nah, 50 55. Ini untuk yang LO. Sekarang untuk yang LRA. Yang LRA sama kayak tadi. Berarti yang LRA tanggal 1/12/2020. Sini boleh, atau pakai sama dengan, rumus sederhana sama dengan, bawa ke LO, klik sini, enter, di drag sampai ke sini. Nah, kan sama, kita nggak usah ngetik. Nah, kalau sudah, tadi kan kasnya berkurang, aset lancarnya berkurang, belanjanya bertambah, berarti tinggal sini aja. Kalau di kolom belanja sama dengan bawa ke sheetnya persamaan LO, diklik di beban di sini, enter. Sedangkan perubahan sal ini kan nggak seimbang. Aset lancar atau perubahan dana atau aset lancar berkurang itu mempengaruhi di perubahan sal. Berarti di sini tinggal kalian sama dengan persamaan LO, diklik, kliknya aset lancar. Nah, ini. Nah, selanjutnya 1 Desember 2020 lagi. Tadi kan tanggal 1 sebelumnya udah bayar gaji 50,55. Kemudian mungut pajaknya 1 juta. Karena pajaknya ini belum terbayarkan kas negara, berarti kan dananya masih tersimpan di SMK Pancasila, Pemda SMK Pancasila. Maka ini hanya tercatat di persamaan LO, tidak ada di LRA. Jadi ini jurnalnya kalau di akuntansi keuangan itu berarti kasnya nambah. Tadi kan udah motong di sini, tapi kan belum disetor. Berarti di sebelah debitnya kas, kreditnya utang pajak, ya, utang pajak, karena belum dibayar kan. Udah motong tapi belum dibayar. Oke. Berarti ini jurnalnya atau persamaannya tanggal 1/12/2020. Berarti pemungutan BPH pasal 21. Oke, berarti aset lancarnya nambah, kan kasnya nambah. Tadi udah dipotong dari gaji AS-nya tadi, tapi belum disetorkan, berarti kan kasnya nambah nih. Berarti tadi 1 juta. Oke, 1 juta. Kemudian berarti utangnya jangka pendek apa jangka panjang? Karena ini bulan depan dibayarkan pajak itu paling lambat dibayarkan tanggal 10 bulan berikutnya. Tadi kan motongnya akhir bulan. Berarti akhir bulan atau awal bulan gitu kan. Berarti ini masuk bayarnya kan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya motongnya akhir November, dan tadi kan gaji November, akhir November, kemudian bayarnya paling akhir tanggal 10 Desember. Berarti masuk kewajiban atau utang jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, sedangkan kalau pendek itu kurang dari 1 tahun. Berarti 1 juta ini yang dipungut ini masuk kelompok kewajiban jangka pendek. Kita ketik sama dengan bawa ke selnya aset lancar, enter. Jadi nggak usah ngetik, ini untuk menghindari salah ketik. Jadi tinggal sama dengan bawa ke selnya atau ke sheetnya. Oke. Kedua, ini ada penerimaan pendapatan dari hotel senilai 75 juta. Berarti ini kasnya nambah, pendapatannya nambah. Kalau ada akun pendapatan, berarti menyatunya di dua persamaan, di LO maupun di LRA. Berarti ini 3 Desember. Ke LO dulu ya. 3/12/2020 pendapatan hotel Diva. Nah, kasnya nambah berapa nih?
75 juta. Kasnya nambah 75 atau aset lancarnya, berarti pendapatan LO nya juga nambah, sama dengan bawa ke sebelah sini, enter. Begitu juga dengan yang LRA, sama, tinggal kamu sama dengan klik sini, enter, drag aja. Kalian nggak sangat ngetik. Sekarang pendapatan, berarti kan tadi kan pendapatannya nambah, perubahan salnya juga nambah, tinggal sama dengan cursor bawa sel bawa ke sheet LO, cari pendapatan. Nah, ini enter, sama perubahan sal sama dengan bawa ke sini, enter. Nah, oke. Jadi seterusnya, jadi kalian nanti bisa melihatkan sendiri ini sampai ke bawah sini. Untuk akun-akunnya nanti kalian lihat di daftar akun yang di bagian akun. Jadi oh ini masuk apa ya, jadi kalian berpikirnya oh ini masuk apa, jadi ini kita akan memposisikan oh ini seperti di akuntansi komersil atau akuntansi keuangan. Jadi oh ini maksudnya begini, jadi kamu harus paham oh kalau belanja itu berarti LRA, kalau beban berarti itu ada di LO gitu ya. Jadi nanti kamu harus membedakan oh ini pendapatan, oh pendapatan berarti ini masuk ke dua tempat, di persamaan LO maupun di LRA. Oh bayar listrik, bayar gaji, berarti ini ada, berarti kan beban. Nah ini berarti masuk ke persamaan LO dan LRA. Oh ini bayar utang, berarti ini tidak tersangkut atau tidak dicatat di persamaan LRA tapi hanya di LO. Jadi kamu harus paham di situ ya. Oke. Jadi untuk hari ini saya cukupkan. Nanti saya share untuk daftar akun maupun LK-nya. Dari saya cukupkan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.